Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, bila mana kita telah mengenal tentang moderasi beragama, tentu kita akan mengenal perbedaan madhab satu sama lain dalam pemahaman fikih kita, bukan akidah. Jadi agama itu ada namanya akidah, ada namanya fikih. Fikih itu kemudian diklasterkan lagi dalam ibadah, kemudian maliyah, kemudian ubudiyah, serta ijtimaiyah. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa akidah itu clear dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan sama sekali. Allah itu wajib disembah. Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita clear dalam masalah akidah. Adapun untuk masalah ubudiyah, dalam hal ini adalah fikih, pemahaman madhab satu sama lain dari mulai sahabat sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat berbeda. Jadi ini perbedaan ini merupakan rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala harus dijaga satu sama lain. Tidaklah kemudian kita berbeda, kita saling serang, kita saling mengklaim bahwa diri kita ini paling benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah, jamaah rahimakumullah. Yang lain yang berbeda dengan kita katakan bid'ah, tidak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, haram dia masuk surga dan lain sebagainya. Tidak. Sekali lagi bahwa perbedaan ini merupakan hal yang wajar terjadi pada kita. Saya ibaratkan perbedaan satu sama lain. Orang suami sama istri itu pasti akan berbeda. Andaikan memang tidak berbeda, tidak akan mungkin terjadi pernikahan. Sama-sama laki-laki misalkan, tidak akan mungkin terjadi pernikahan. Tidak akan mungkin terjadi anak. Proses anak itu pasti akan membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Mengklaim bahwa dirinya ini adalah anak yang satu-satunya yang bisa melahirkan dari seorang laki-laki tidak bisa. Perempuan pun demikian. Tanpa bantuan dari sang suami tidak bisa. Jamaah rahimakumullah, bahwa perbedaan ini adalah hakullah. Hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan berbeda. Kemudian pemahaman dari sahabat, dari mulai sahabat, tabi'in itu sudah berbeda. Kemudian disitulah akan ada garis tarik antara sahabat dengan ulama-ulama setelahnya atau generasi setelahnya dalam pemahaman fikih. Saya ingin katakan seperti ini, jamaah rahimakumullah, karena ini merujuk pada pemahaman al-hadis. Contoh pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa perbedaan itu dimulai daripada kalangan sahabat. Suatu ketika ada seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh seorang sahabat yang lain. Ada seorang orang tua ya, kemudian datang kepada Abu Bakar, "Wahai khalifah, Khalifatur Rasul atau penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku datang ke sini untuk mengatakan tentang permasalahanku." "Apa permasalahanmu?" "Saya itu mempunyai anak saya itu sudah meninggal. Dan dia itu mempunyai warisan dan dia itu mempunyai anak. Apakah saya mempunyai hak dalam warisan tersebut?" Kemudian Abu Bakar terdiam sejenak. Dia mengatakan, "Kok saya tidak tahu ya ada Al-Quran yang mengatakan tentang itu ya? Apakah Anda nanti akan mendapatkan bagian dari warisan tersebut ataukah tidak? Saya tidak tahu, wallahu a'lam." Kemudian
seorang bernama Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, sahabat dari kalangan Ansar, datang kepada Abu Bakar. Wahai Khalifah, saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bagian orang tersebut adalah 1/6. Hadartu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam a'toha as-sudus. Ya, ini hadisnya. Kemudian, apakah engkau mempunyai saksi atas fatwamu tersebut? Kemudian Muhammad bin Maslamah juga mengatakan, ya ada, namanya Al-Mughirah. Panggil Al-Mughirah. Al-Mughirah dipanggil, kemudian mengatakan, ya bagian orang ini adalah 1/6. Nah, ini jamaah rahimakumullah, salah satu di antara pemahaman hadis. Mungkin bisa jadi Abu Bakar ini tidak tahu tentang hadis tersebut, sehingga mungkin fatwanya kepada orang lain itu berbeda dengan sahabat yang lain. Dan ini sangat-sangat wajar terjadi. Bahkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada perbedaan antara Rasul dengan para sahabat. Ini Rasul loh. Rasul adalah seorang nabi. Dia itu mempunyai wahyu yang diturunkan kepadanya, dituntun, dan dia pasti benarnya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari segala kesalahan. Ternyata dalam penetapan wilayah ketika waktu peperangan Badar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit ke depan. Kemudian seorang dari kalangan sahabat mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, apakah penetapan tempat ini berdasarkan wahyu ataukah dari engkau sendiri, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah saya sendiri, karena tidak ada wahyu turun. Wahai Rasul, jika aku boleh menyarankan, mending kita letakkan pasukan kita berada di wilayah belakang sini, karena di sini ada sumur Badar. Kita kuasai. Orang-orang kafir ketika waktu mereka ingin sekali menguasai atau minum, tentunya mereka tidak akan bisa, karena mereka jauh dari tempat minum. Dan ini membuat mereka kacau balau, karena pasti dalam peperangan mereka pasti akan ingin sekali minum, dahaga, tapi mereka tidak bisa menguasai Badar, sumur Badar maksud saya. Disitulah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, kalau seperti itu kita letakkan atau kita tempatkan pasukan-pasukan kita di belakang saja, tidak jadi di depan. Jamaah rahimakumullah, hingga akhirnya yang terjadi apa? Bahwa pasukan Badar yang dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas ide dari seorang sahabat tersebut memenangkan pertempuran 350 ya, melawan atau 250 melawan 1000 pasukan, dan itu dimenangkan oleh Rasul dan bala tentaranya. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, perbedaan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ragu. Ada seorang sahabat ragu terhadap hadis tertentu, ya. Kemudian dia mengatakan suami mati sebelum menjima istri. Ada permasalahan ini datang kepada sahabat, apakah wajib dia membayar mahar ataukah tidak? Ya, ada seorang suami kemudian menikah, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia menjanjikan mahar, tapi sebelum dia menggauli istrinya, ternyata dia sudah meninggal. Malam pertama sebelum menggauli meninggal misalkan ya. Apakah dia wajib mahar atau membayar mahar? Menurut Ibnu Mas'ud bahwa dia tetap membayar mahar dari setengah mahar yang ditentukan. Misalkan maharnya adalah 100 juta, maka dia wajib untuk membayar 50 juta saja. Sementara Maqbal bin Sinan, ini adalah sahabat juga, Rasul tidak mewajibkan mahar. Jadi ini perbedaan pemahaman hadis satu dengan hadis yang lain ya. Sekali lagi menurut Ibnu Mas'ud itu setengah, sementara Maqbal bin Sinan, ini sama-sama sahabat, itu wajib membayar seluruhnya karena dia sudah menentukan dan akad sudah terjadi.
Jamaah rahimakumullah, dari dua perbedaan itu kemudian mengerucut pada perbedaan fikih, madhab fikih satu sama lain, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, dan lain sebagainya. Berikutnya, perbedaan dalam pemahaman hadis yang lain adalah lupa terhadap nas atau teks hadis. Datang seorang pada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, aku pernah junub dan aku tidak menemukan air. Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Umar bin Khattab, "Udah, kamu gak usah sholat, dan itu gak sah, karena kamu memang junub. Kamu cukup gak usah sholat, nanti qadha aja lain kali." Kemudian Amr bin Yasir datang, "Wahai Amirul Mukminin, anna rajulan innani ajnabtu falam ajid ma la tusalli." Kemudian Amr mengatakan lagi, "Amma tadhkuru ya Amirul Mukminin id ana wa anta fis sirriyah fa ajnabna falam najid ma'an fa amma anta falam tusalli." Amr mendengar fatwa dari Amirul Mukminin itu bangkit dan mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, mohon maaf, izinkan saya berkata." "Ya, silahkan Ammar. Dulu kita itu pernah menjadi tentara. Sirriyah itu tentara, dan kita itu sama-sama junub. Engkau tidak menemukan air, aku pun tidak menemukan air. Dan engkau tidak sholat, sementara aku sholat dengan tayamun. Bahkan waktu itu dengan guling-guling." Jamaah rahimakumullah, ini luar biasa ya. Jadi mengganti air itu dengan guling-guling, guling-guling ke tanah. Jadi seluruh badannya itu dilumuri dengan tanah. Karena memang prinsipnya Ammar mengatakan bahwa kalau memang turab itu adalah dengan membasuh seluruh tubuhnya dengan turab, menggantikan air. Dan ini yang dilakukan oleh Ammar radhiyallahu an. Kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul membenarkan Ammar bin Yasir. Kemudian Rasul mengatakan, "Innama yakfika antadriba yadaka fil ardi summa tanfukhu summa tamsahu biha wajhaka wa kaffaika." Cukup, engkau itu enggak perlu harus guling-guling Ammar bin Yasir. Cukup engkau mengambil debu, kemudian meniupnya, kemudian menggosokkannya atau membasuhkannya di tanganmu, kedua tangan, kemudian wajah, sudah cukup ya. Tangan, wajah, sudah cukup. Nggak perlu harus kaki, nggak perlu harus kepala dan lain sebagainya. Ini sudah cukup wahai Ammar. Ini adalah perintah. Setelah mendengar mereka berdua itu ada kejadian seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu tentang tayammum, menggantikan wudhu atau mandi. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah berbeda pemahaman tentang teks hadis. Ada seorang sahabat ketika waktu perang Khandaq. Khandaq ini adalah terjadinya ketika waktu tahun ke-5 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq, orang kafir Quraisy dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemah-kemahnya, terjadi musim dingin yang sangat mengerikan sekali, dan itu menghancurkan tenda-tenda orang kafir yang telah mengepung kota Makkah selama 40 hari. Kemudian mereka sudah kabur semuanya, sudah hilang dari Madinah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang suku Yahudi Bani Quraidah. Kenapa seperti itu? Karena suku Yahudi Bani Quraidah ini telah mengkhianati orang muslim, padahal mereka sudah membangun perjanjian antara satu sama lain, atau yang kita sebut sebagai kafir mu'ahad, kafir yang telah menjalin kerjasama satu sama lain antara muslim dengan non muslim ya, dalam satu wilayah atau dalam satu negara. Kemudian ternyata mereka mengkhianatinya. Akhirnya Allah memerintahkan untuk menyerang suku Quraidah dan menghancurkan suku Quraidah. Apa yang terjadi?
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian wahai sahabatku ya, salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada seorang sahabat yang kemudian cepat-cepat dia menuju Bani Quraidah, dan saat di asar itu hampir habis, dia itu sholat di jalan karena dia tahu kalau memang saya itu sampai ke Bani Quraidah, karena dia mungkin bisa jadi jalan kaki, perjalanan lama, sehingga datangnya ketika waktu maghrib baru sampai di Bani Quraidah. Oh, ini kalau misalkan saya teruskan perjalananku, maka sampailah saya maghrib, nanti saya qadha asar di Bani Quraidah. Sementara kalau saya tidak mengikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, maka saya kehilangan sholat asar saya. Maka dia kemudian sholat di jalan ya, meskipun ini teksnya hadis, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang sudah sampai di Bani Quraidah dalam keadaan maghrib, dia baru sholat asar di Bani Quraidah, meskipun ini adalah kehilangan sholat asar. Jamaah rahimakumullah, antara perbedaan satu dengan perbedaan yang lain ini sangat signifikan. Ada sahabat yang tekstual, jangan engkau sholat kecuali di Bani Quraidah. Asar kemudian dilakukan di Bani Quraidah meskipun waktunya sudah menjelang atau sudah masuk waktu maghrib. Ada yang sholat di jalan karena dia tahu sholat asar itu dari sekian sampai sekian waktunya. Kalau memang saya sampai di Bani Quraidah, waktu asar saya hilang. Jamaah rahimakumullah, inilah perbedaan satu sama lain, dan ini diakomodir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang sholat di jalan, engkau benar. Engkau yang sholat di maghrib di Bani Quraidah atau asar di Bani Quraidah, engkau benar. Sama-sama benarnya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bijaknya tidak menyalahkan mereka berdua. Inilah perbedaan jamaah rahimakumullah. Yang ingin saya tekankan, kalau memang kita berbeda, pemahaman teks kita berbeda, misalkan yang satu misalkan dengan Allahu Akbar kabira oleh orang-orang Nahdien misalkan, yang satu adalah Allahumma ba'id ya baini wa bainaka wa bainal khotoya ya dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Muhammadiyah, maka ini adalah hal yang wajar jamaah rahimakumullah. Tidak perlu harus kita perdebatkan satu sama lain. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Ini hal yang wajar, lumrah terjadi. Tidak perlu harus kita mengklaim kitalah yang paling benar di antara yang lain. Karena dari dulu memang pemahaman teks ini sudah berbeda. Para sahabat saja sudah berbeda di zaman Rasul. Ini masih ada Rasul loh. Apalagi setelah tidak adanya Rasul, asalkan perbedaan itu adalah perbedaan furu'iyah, bukan asasiyah, usuliyah. Kalau memang usuliyah tentang akidah, tentang keesaan kepada Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang hari akhir, ini adalah clear. Kita wajib mengimani semuanya. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah perbedaan pemahaman dalam sholat gerhana ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dulu di zaman Rasul ada gerhana matahari ini. Kemudian Rasul meminta para sahabatnya berkumpul, kemudian sholat di masjid ya. Dalam setiap ruku dalam setiap rakaat ada 2 ruku. Sementara Abu Bakrah ya meriwayatkan yang lain, sama 2 rakaat tapi rukunya tetap 1, bukan setiap rakaat 2 ruku. Nah, ini perbedaan signifikan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain, padahal sama-sama melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasul pula, tapi bisa meriwayatkan yang berbeda. Dari 2 pemahaman atau dari 2 periwayatan hadis tersebutlah kemudian pemahaman daripada madhab-madhab yang beredar setelahnya
Karena madhab ini terjadinya adalah setelah generasi tabi'in. Jadi mereka adalah murid-murid para tabi'in. Mereka ada yang dari kalangan tabi'in, ada yang muridnya tabi'in ya, sekitar 150 Hijriah sampai 200 ya. Ini adalah terjadi perubahan cara pandang fikih. Terjadi madhab fikih, ada madhab fikih Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah perbedaan dalam mengambil keputusan. Ya, suatu ketika ada seorang pembunuh. Ya, pembunuh itu dilakukan oleh jamaah. Jamaah itu lebih dari 2 ataupun 3. 5 orang membabi buta membunuh 1 orang. Ya, mungkin ini hampir sama seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo ya, Ferdi Sambo dan kawan-kawannya itu. Ya, kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Menurut Umar, menurut Ali, menurut Mughirah bin Syu'bah, menurut Ibnu Abbas. Sekali lagi, Umar, Ali, Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Abbas mengatakan orang atau jamaah yang membunuh 1 orang wajib semuanya diqisas, wajib semuanya dibunuh, dihabisin semuanya. Ini adalah pemahaman Umar bin Khattab dan kawan-kawan ketika terjadi pembunuhan berencana seperti itu. Dan ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada. Memang ada, kalau memang orang itu membunuh wajib dibunuh. Ya, oke. Kemudian, tapi dalam Al-Quran tersebut kejadian ketika zaman Rasul SAW 1 membunuh 1 orang, bukanlah jamaah membunuh 1 orang. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab, pembunuhan seperti itu. Kemudian fatwanya adalah Ali, Umar, Mughirah mengatakan semuanya dibunuh. Ada perbedaan yang signifikan. Ibnu Zubair ya, dari Mu'ad, dan diikuti oleh Ibnu Sirin, orang setelahnya ini tabi'in ya, zaman tabi'in, mengatakan bahwa orang yang terbunuh 1 orang tentu dalang dari pembunuhan inilah yang akan terbunuh ya. Jadi 1 dibayar 1, bukan 1 dibayar 5 misalkan ya. Tidak bisa jamaah. Ini menurut perbedaan madhab antara Ibnu Zubair, sama-sama seorang sahabat, ini sahabat junior, sementara Ali, Umar ini adalah senior. Manakah yang kemudian kita ambil dari perbedaan madhab pemahaman antara 2 kubu sahabat ini? Terserah Anda. Dan ini sudah ada di dalam fikih. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah perbedaan pemahaman bahasa. Al-Quran ini beberapa ada teks yang mana teks itu sulit untuk dipahami ya, dan ini menggunakan bahasa sastra yang sangat tinggi sekali. Contoh adalah ainon. Ainon ini dimaknai mata, bisa ainon artinya adalah sumberan, mata air dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan di dalam Al-Quran ini juga ada terdapat 1 kata maknanya berbeda-beda. Contohnya al-quru' misalkan, salasat quru'en wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Orang yang ditalak oleh suaminya, maka dia wajib untuk iddah selama 3 kali. Ada yang mengatakan quru' ini adalah sucian. Ada sahabat yang mengatakan bahwa quru' ini adalah haid. Berarti kalau sudah suci, haid lagi, dimulai dari suci. Ini quru' yang mengatakan suci. Sementara kalau dimulainya dari haid, ini berarti setelah haid suci lagi, haid suci lagi, haid suci lagi. Salah quru'. Ya, ini perempuan yang ditalak oleh sang suami ya. 3 kali sucian, ada yang mengatakan 3 kali haid. Terserah, silahkan ada bisa mengambil madhabnya masing-masing, dan ini sah-sah saja. Kemudian perbedaan antara hakiki dan majazi dalam pemahaman Al-Quran. Oh, ini luar biasa sekali. Imam Syafi'i memahami teks Al-Quran aula mastumun nisa
jika kalian itu menyentuh perempuan kalian atau istri kalian. Lamastum di sini beliau memahaminya, Imam Syafi'i itu memahaminya sebagai hakiki. Berarti kalau sesentuhan antara suami dan istri, laki-laki perempuan, itu wajib membatalkan wudhu. Dan ini wajib wudhu lagi. Ini adalah pemahaman dari Imam Syafi'i. Sementara madhab yang lain memahaminya aulamastumun nisa, seperti hanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, yang dikatakan sebagai seperti Imam Hanafi misalkan ya, dan Imam Hambali. Aula mastumun nisa ini artinya adalah jika kalian menggauli istri kalian, berarti artinya adalah majazi. Selama belum hubungan intim, berarti belum membatalkan wudhu. Sesentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi dan Hambali. Dan ini mengambil riwayat dari Ali dan Ibnu Abbas. Ali ini pernah sesentuhan antara dia dengan istrinya dan kemudian dilaporkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan tidak mengapa, silakan langsung sholat. Ini yang terjadi. Jadi jamaah rahimakumullah, ingin saya sampaikan bahwa perbedaan madhab ini adalah sudah wajar terjadi di zaman para sahabat, bukan di zaman ini, bukan di zaman sekarang ini. Sekarang sudah canggih, teknologi sudah canggih, buku-buku sudah beredar, kemudian kajian-kajian dari internet seperti ini sudah sangat banyak sekali. Sehingga sekali lagi ingin saya sampaikan, jangan sampai terjadi perkelahian gara-gara masalah hal-hal yang sepele seperti ini ya. Ibarat sebuah koin, antara perbedaan satu sama lain ini, koin yang sebelah tentu gambarnya berbeda dengan yang sebelah kanan. Ya seperti inilah yang terjadi. Maka wajar terjadi seperti ini. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.